Jadi materi hari ini ya, materi hari ini kita fokus pada kelanjutan yang kemarin ya, kelanjutan kemarin tentang apa ini? Tentang sebaran ya, sebaran data yang sifatnya normal ya. Jadi apa itu nanti sebaran normal, kemudian yang paling penting bahwa sebaran normal ini nantinya ada namanya tabel ya. Ahli statistik membuat tabel yaitu tabel Z, tabel T, dan tabel F. Ya. Nanti apa gunanya? Nanti kita akan pelajari ya, sebaran normal ya. Kemudian kegunaannya sampai nanti pada gunaan tabel itu untuk uji hipotesa. Untuk uji hipotesa ya. Oke, silahkan dibuka bukunya, sambil buka bukunya akan saya jelaskan ya. Jadi sebaran normal ini ya, yang menemukan adalah Gauss distribution, Gaussian distribution. Jadi tentang data ya, yang mana misalkan datanya X ini, ya. Jadi data kalau kita bicara data bilangan ya, data pecahan, yang data tak terbatas. Ya. Jadi mengambil data yang kontinu. Ya. Apa itu data kontinu ya? Ini ada ya, ada penggambaran data ya. Ini adalah data yang dikatakan discontinue, artinya tidak kontinu. Data kemarin sudah kita kasih mungkin ada penjelasan tentang discontinue dan data discontinue dan continue. Kalau dis itu berarti data yang tidak ada pecahannya. Artinya datanya itu tidak ada komanya. Ya, contohnya adalah jumlah manusia, jumlah hewan itu tidak ada komanya, sehingga nanti penggambarannya itu datanya berupa histogram. Kalau histogram ini sebagai histogram batang, ya. Histogram batang ini data yang discontinue, ya. Sedangkan data yang continue itu gambarnya seperti ini, ya. Ini berarti semua ada titik, semua itu ada semua, baik itu koma dan ya, baik koma atau tidak ada komanya, ini semuanya ada di sini. Ya. Ini adalah data yang gambarannya adalah data yang kontinu. Sedangkan ini data yang tidak kontinu. Sehingga ada ininya, yang ini dianggap aja koma-komanya ya, tidak ada. Jadi data bilangan yang tidak ada komanya. Ya, ya jadi kurva apa ini? Kurva normal itu merupakan kurva yang berdistribusi kontinu, ya, sifatnya kontinu. Ya. Ya. Sehingga kalau kita gambarkan ini, ya, artinya yang di akhir ini, ya, yang di akhir ini, ya, data normal ini kemarin mungkin sudah saya jelaskan, ya, data normal ini yang di akhir ini adalah peluang jumlah dari A sampai B. Berapa sih A? Ini kan X ya. Data X. Ini A sampai B ini peluangnya berapa? Jumlahnya berapa? A sampai B. Data A sampai B itu jumlahnya berapa? Itu gambarkan yang di abjad ini. Ya, di abjad ini. Cara ya, cara apa ini matematikanya ya. Ini kalau dianu rumusnya ini. Rumusnya ini. Ya. Rumusnya ini. Jadi ada nilai apa ini? Kemarin ingat ini adalah to, ya ini pi, ya. Ini nilai e, ini mu, ini to. Ini rumus matematikanya. Ya. Yang mana nanti luasan-luasan ini bisa digambarkan nanti ada distribusi T, ya, distribusi E kuadrat, distribusi F, ya, distribusi Z, ya.
Ini nanti akan akan ada perbedaan-perbedaan daripada distribusi ini. Tapi ini semuanya sudah dibuatkan tabel, ya, dibuatkan tabel. Yang mana ini adalah rumusnya, ya. Ini artinya ini. Tapi kita nggak bahas ini. Ini kalau kita lihat sudah melihat rumus ini sudah pusing banget, ya. Tapi nanti di statistika ini akan gimana sih menghitung absiran ini tanpa menggunakan rumus ini. Ya. Menghitung luasan ini tanpa ya rumus ini. Tapi akan dibantu namanya tabel Z. Ya. Akan dibantu namanya tabel Z. Ya. Sehingga nantinya ya, tabel C, tabel T dan sebagainya. Nantinya ya, untuk menghitung luasan ini ya A dan B ini akan ditransformasi ya menjadi namanya istilahnya nilai Z, nilai T, nilai F ya. Gambarnya sama, tapi nanti di sini akan jadi Z. Ya, ingat, gambarnya sama, nanti ini akan dirubah menjadi Z. Ya, dirubah menjadi Z. Ya, coba artinya nanti namanya transformasi, kita bahas dulu yang ini adalah ya, kita bahas dulu tabel Z ini ya, tabel Z ini. Nanti silahkan ini sambil dibaca ya. Saya coba untuk mempercepat saja. Sekarang kita bahas tabel Z-nya. Artinya nantinya kita gambar ya, daripada nanti kita kebingungan ya, kita coba selalu gambar ya. Ini yang X-nya, kemudian nanti ada anggapannya ini sama ya, ini jadi Z ya. Kalau ini ya, tengah ini, kalau X ini masih bisa mu, bisa rata-rata ya, ini sekan rata-rata ini. Tapi kalau Z ini berubah menjadi 0 ya. Berubah menjadi 0 ya. Sudah paham ya? Lah, hubungan antara Z dan X ya, Z itu sama dengan X min mu dibagi tau ya, mu ini ya, mu ya. Ini mu ya, mu ya. Baru setelah itu nanti setelah Z nanti ya, setelah jadi Z nanti maka akan bisa dilihat nilai peluangnya ya, nilai peluangnya. Misalkan Z ya rata-rata ya, atau misalkan rata-ratanya ini ya, ini rata-ratanya misalkan 10 ya. Berapa misalkan peluang, misalkan ini ada angka 15 ya. Ini kalau kita gambar ya, ini 15. Berapa peluang ya, peluang nilai X lebih besar dari 15 ya. Kalau kita gambar, ini kan diarsir ini. Ya. Ini ada data yang rata-ratanya 10 ya. Mungkin nanti to-nya berapa gitu ya. Misalkan to-nya setengah atau berapa. Ya. Maka nanti kita akan bisa, kalau matematikanya yang ngitung luasan ini. Luasan ini berapa. Tapi nanti kalau kita sudah punya tabel Z, maka 15 ini
ya dijetkan, ya misalkan ya jet 1, maka nanti akan digunakan untuk ya ini gambarnya sama. Nah ini nanti berapa? Ini akan dilihat di tabel jet. Ya. Jadi dengan tabel jet nanti kita bisa apa ini menghitung peluang ini, ya. Menghitung peluang ini. Nah, sekarang lihat ya penggunaan tabel jet, ya. Penggunaan tabel jet. Ya. Artinya jet 1 ini nanti didapatkan dari rumus ini. Nanti mu-nya berapa, tau-nya berapa, x-nya berapa, maka akan ketemu nilai jet. Nilai jet itu antara 0 sampai 3. Ya, 0,3 berapa gitu. Ya. Nah, sekarang akan saya terangkan penggunaan tabel jet. Ini saya hapusnya, ya. Bisa difoto dulu atau apa gitu, ya. Ini saya hapusnya. Ya. Kita akan ke tabel jet. Ya, saya besarkan kurvanya biar nanti lebih jelas. Ya, saya buatkan tabel jet-nya. Ya. Kalau tabel jet berarti ini sudah 0. Ya, 0. Ini jet. Ya. Artinya bahwa tabel jet ini nanti ada hanya satu sisi tabel jet itu. Berarti kan ini yang sebelah sini nilainya negatif, sebelah ini nilainya positif. Tapi tabel jet ini nanti hanya satu sisi. Kalau mencari sisi yang negatif tinggal di ya di apa ini di kan ini simetris ya. Kalau ini misalkan min 1 ya, min 1, maka dia akan sama dengan positif 1, misalkan ya. Misalkan mau apa ya? Ini saya garis ini. Artinya bahwa ini luasannya sama dengan yang ini. Yang ini luasannya sama dengan yang ini. Ya. Ini yang 2 ya. Ya. Jadi tinggal nanti balik aja. Ya. Balik aja. Kemudian saya ke tabelnya ya. Ke tabelnya. Tabel. Ya, ini. Ya. Lihat di halaman belakang ya. Halaman belakang. Ya, halaman belakang. Di sini ada 2 tabel ya, ada 2 tabel. Tabel yang ada aksiran ini ya. Ada tabel yang aksiran ini ya. Di akhir ini juga ada tabel nanti yang ya, anggapan ini gambarannya bagus itu ya. Ya. Ada tabel yang aksirannya ini. Ya. Aksirannya ini. Ini anggap aja wis apik gitu ya. Ya. Kita cari atau pakai tabel ini aja. Kalau menemukan di luar, cari tabel yang aksirannya seperti ini, bukan yang ini. Ya. Sebenarnya sama, tapi hanya terbalik aja, ya, yang mau dicari. Ya. Ya. Kalau tabel yang ini, berarti pada saat ada nilai Z, ya, maka itu artinya adalah nilai aksiran yang di sini. Misalkan Z1, maka ya ini adalah
peluang dari lebih besar dari 1. Artinya 1 itu nilainya ini. Kan 0, berarti kalau Z0 ya, Z0. Ya. Kalau ini 0, Z0 itu yang aksiran ini semuanya. Ya, aksiran ini. Berarti ini nilainya separuh. Berarti ini nilainya adalah 0,5. Ya, separuh. 50% atau 0,5. Ya, sehingga kalau kita lihat di tabel ini, ya, di tabel ini, nilai Z sama dengan 0, ya, nilai Z sama dengan 0, itu ini nilainya, peluangnya ini, ya, ini adalah nilai Z 0, berapa, ini 0,00, ya, ini adalah desimal 1, desimal ya, desimal 1, ini yang desimal kedua. Sedangkan ini nilainya. Kasus bila Z sama dengan 0 ini, maka peluangnya adalah 50% atau 0,5. 0,01 ini makin kecil ya nilainya. Artinya makin ke sini ya, yang diabsir ini. Kalau ini artinya kalau ini jadi Z ini, maka yang diabsir ini. Misalkan ini ini 0, misalkan ini Z ini adalah Z-nya sama dengan 0,5 ya. 0,5. Maka ya, ini nilainya ya. Yang nilainya ini. Berapa 0,5? Lihat sini 0,5. Maka nilainya adalah titik 3085, artinya adalah 30,85%. Artinya nilai absiran ini peluangnya nilainya adalah 30,85 atau 0 ya, 0,3085. Ini di sini titik ya. 3085. Ya. Ada pertanyaan? Ya, jadi nanti tabel ini kalau menemu yang lain, maka samakan cari tabel yang aksiran ini ya. Jangan cari tabel nanti yang diaksir sebelah kiri, tapi aksiran sebelah kanan dengan arti seperti ini ya. Bila saat 0 maka diaksir separuh. Saat nilainya 1, misalkan Z ini 1, berarti peluangnya yang diaksir ini adalah 0,1587 atau 15,87%. Oke, dari sini ada yang ditanyakan penggunaan tabel Z. Ya, penggunaan tabel Z. Halo, bisa dilanjut? Halo, masih ada orangnya ini? Ya, penggunaan tabel Z ya. Jadi bisa Pak. Ya, jadi dari X di-Z-kan. Dari Z kita lihat tabel ini ya. Berapa nilai Z-nya ya. Kalau nilai Z0 otomatis yang diabsir sebelah kanan, berarti semuanya diabsir berarti setengah. Kemudian nanti bila negatif ya, sini kan negatif ya. Misalkan ini min setengah min 0,5 ya, 0,5 artinya yang diabsir ya, 0,5 ya. Kalau yang mau dicari yang ini ya, yang dari apa ini, dari yang diabsir di sini, maka luasan ini itu sama dengan yang ini kan. Nah, ini sama aja ya, sama aja ya. Ya, ini sama, tapi nanti cara mencarinya, menghitungnya juga akan beda. Kalau ini min setengah, ini dipindah gini jadi setengah, maka pada saat nilai setengah, ya setengah ini, ya
0,3085 itu adalah nilainya ini. Ya. Ini adalah 0,3 ya, 0,3085 ya. Ini nilainya ini. Pada saat ini 0,5. Kan yang dicari kan yang ini ya, 0 sampai min setengah ini ya. Kalau yang dicari 0 sampai min setengah ini min ya. Min artinya gambar yang diakhir ini. Maka ini nilainya tidak di sini ini. Ya. Karena nilai 0,3085 itu adalah yang ini. Maka nilai yang ini ya, ini adalah kan totalnya ini adalah setengah. Kalau yang ini ketemu 0,3085 maka ini adalah ya total ini setengah dikurangi 0, ya, artinya 0, ya 0,5 ya min 0,3085 ya ini ya, berapa ya ini nanti banyak variasi dalam penggunaan tabel ini. Tapi yang penting kalau diabsir dulu mana yang mau dicari ya. Kalau kita mau mencari 0 sampai min setengah ya, kita pindah di sini 0,5-nya jadi 0, maka nilai 0,5 itu adalah yang absiran sini. Padahal yang kita cari adalah yang absirnya sebelahnya sini. Sehingga ini ketemu dulu baru dikurangkan ya dengan nilai setengah karena ini kan separuh ya, separuh itu setengah. Ya. Mudah-mudahan paham ya. Nanti sehingga nanti dalam mengerjakan soal gambar dulu, jangan diawang. Mana yang dicari, daerah mana yang dicari, itu yang perlunya nanti diperhatikan ya, diperhatikan sehingga nanti kita tepat ya dalam penggunaan tabel Z-nya. Oke, kita kembali ke bukunya ya. Ya, artinya kalau ini nilai apa itu? Nilai matematikanya kemudian kita rubah menjadi Z X, nilai sebenarnya ya, min mu, data itu ada mu-nya, ada to-nya sehingga kita bisa cari Z, baru kita lihat di tabel Z seperti tadi ya, seperti tadi. Ini contoh ya. Contoh ya. Bila ada data ya, rata-ratanya 100 ya, kemudian to-nya 20. Berarti kalau kita gambar ini ya, 100. Kemudian kita disuruh menghitung nilai 75. Artinya kan 75 di sebelah kirinya 100, kemudian 120 di sebelah kanannya 100. Ya. Maka langkahnya ya, kalau apa ini masih bingung seperti tadi, digambar ya, digambar 2 ya, buat grafik 2 ya, digambar grafik 2 ya. Ini tadi 100 ya, 100. Ini 100 ya. Kemudian ini tadi 75. Kemudian ini tadi ya, 120 ya. Berapa peluang 75 sampai 120 ini berapa ya? Artinya kalau kita jadikan satu ini kan seperti ini ya. Jadikan satu kan seperti ini. Ya. Nah. Maka ini Z, ini X ya, X ini adalah Z ya.
Sehingga di tengah ini jadi, anggap aja ini simetris ya. Anggap aja ini simetris. Ini akan menjadi nilai 0 ya. Kemudian 75 ini kita ya, anggap aja ini menjadi Z1. Misalkan 120 ini ya. Ini menjadi Z2. Nah, kita tidak bisa langsung dengan tabel Z tadi ya. Dengan tabel Z itu kita tidak bisa langsung ya, tidak bisa langsung untuk menghitungnya. Kita separuh-separuh ya. Kita separuh-separuh menghitung sebelah sini ya. Ini. Kemudian nanti ditambahkan ya. Kemudian menghitung sebelah yang sini. Jadi menghitung 0 sampai Z1, dihitung dulu. Menghitung 0 sampai Z2. Menghitung bareng Z1 sampai Z2 di tabel Z nggak bisa. Kita hitung satu persatu. Ya. Bisa ngikuti? Ya. Karena saya hapus untuk menggambarkan. Ya. Jadi kita setelah dari sini nanti Z-nya 1 berapa, nanti Z2-nya berapa, ya. Kemudian setelah itu kita kalau masih bingung kita gambar satu persatu nggak apa-apa, ya. Kita gambar satu persatu nggak apa-apa, ya. Ini anggap aja, ya, seharusnya kita gunakan, ya. Kita gunakan. Ini kan ini ya, saya tulis ini jadi Z1 ya, Z1 ya. Saya ngitung ini dulu ya, ngitung separuhnya ini dulu ya, ngitung separuhnya ini dulu ya. Ya. Maka nantinya yang jelas ini kan nilainya 0 ya. Yang jelas ini nilainya 0. Ya, yang jelas nilainya 0. Ya, kita hitung. Ya. Z1 ya, sama dengan tadi nilainya X yang 75 ya. Kemudian mu-nya tadi 100 ya. Tau-nya tadi berapa? Halo, lihat di buku tau-nya berapa? 20. Tau-nya 20. Ya. Z sama dengan X min mu tau. Berarti ini berapa ini? Ya, lihat di buku ini, di buku aja. Berarti kan min kan? 75 min 100 berarti 25. Lihat di buku silakan titik T, saya nggak bisa lihat. Dibagi 20. Nilainya berapa? Min 1,25. 25 ya, 25 ya. Ya. Ini kan ini artinya Z1 sama dengan min 125 ya. Kita transformasi pindah ke sini ya, dipindah sini ya. Anggap aja ini simetris kan menjadi 1 2 5. Tapi yang kita cari kan yang ini ya. Karena ini simetris. Ya. Kita cari ini kan ini sama. Yang kita cari ini. Kita kembali tabel Z. Pada saat Z sama dengan 125 ya. Pada saat Z 125 ya. Pada saat Z sama dengan 125 ya. Ya, Z 125 125 berapa itu di buku itu? Ya. Ini adalah titik 10,56. Ya. Titik 10,56. Nah, artinya titik 10,56 ya, artinya bahwa
nilai ini yang tidak diakhiri ini, ya, artinya pada saat bicara 125, maka adalah luasan yang ini, ya, luasan yang ini, yaitu berapa, ya, titik 1, 0 berapa tadi? 5, 6, ya, bener ya? Sambil ngecek, ya, bener Mbak? 125, ya, bener ya? Titik 1056 atau 10,56%. Ya, 10,56%. Ya. Kalau ini ketemu 10,56%, padahal yang dicari kan yang ini, ya kan? Dicari yang ini, ya. Maka ini kemana ini data harus? Kalau ini kan ke sini ya. Ini nilainya adalah 0,5 min, ya, titik atau 0,1056. Ya. Berapa ini? Di buku itu ada cari yang 0,5 dikurangi 0,1056. Berapa itu? 3944. 0,3944. Ya. 44. Ya. Ini, ya. Artinya nilainya ini ya ketemu 0,394, maka yang ini juga ketemu 0,3944 karena simetris. Ya, ini artinya yang 0 sampai Z1. Sekarang yang 0 sampai Z2 dengan cara yang sama ya. Tapi kalau yang artinya kan ini saya gambar lagi kalau masih ada yang bingung ya. Kalau masih ada yang bingung. Ya. Kalau masih ada yang bingung yang apa ini? Yang Z2-nya tinggal nanti di buku itu tinggal dibalik aja kalau itu enggak anu ya. Artinya pada kurva yang ya yang satunya kan Z2-nya kan ini. Z2-nya tinggal 120 Z2 ya. 120 min 100 dibagi 20 berarti ini adalah 1 ya kan? 20 dibagi 20 1. Maka ini tinggal ganti 1 aja. Ya. Tetap ini kalau yang dicari kan ini. Ya. Ya, yang dicari kan ini. Pada saat Z sama dengan 1. Ya. Di tabel Z 1 itu adalah yang ini. Ya. Ini 1 sudah positif, tidak perlu dipindah. Ya, di tabel Z1 itu adalah yang ini. Ya. Kita lihat 1 ini berapa ini? 15,87. Ya, 15,87. Ya. 15 artinya 0,1587. Ya, maka yang hafsiran ini ya, hafsiran ini berarti 0,5 min 0,1587. Ya. Berapa ini di buku coba lihat 0,5 min 1587. Ya, artinya nanti kita lihat di buku aja ya berapa ini. Mencarinya satu-satu ya karena tabel Z itu hanya satu sisi. Ya, yang negatif dipindah ke yang positif. Yang penting yang mana yang dicari ya. Artinya kalau 1 kemudian yang dicari yang ini
maka ya nilai Z1 ini, nilainya ini ketemu ini, dikurangkan dengan setengah, karena yang dicari ini, bukan yang ini. Kalau yang ini bisa langsung lihat di tabel. Ya, tapi kalau yang sebelahnya ini, maka dikurangkan dulu setengah, dikurangi nilai yang ada di tabel. Nah, sehingga ya, ini tadi ya, Z1 tadi ya, 75 minus 125, kemudian dicari di tabel tadi 0,125 itu ya, itu yang sebelah ininya, anggap saja ini adalah yang 125, maka yang ini adalah setengah min 0,125 ketemu 0,394. Sedangkan Z2-nya ya, Z2-nya ya, ini Z2-nya di tabelnya ya, ini kalau sudah absiran Z2 kan ini kan, kalau ini ketemu 1, kemudian nilai 1 di tabel Z yang ini sebelah ini ketemu 0,1587, sehingga yang absiran ini menjadi setengah min 0,187 menjadi 0,3413. Ya, artinya ininya ketemu 0,3413, kemudian yang ini ketemu 0,3944, maka ini dijumlah ya. Dijumlah ya, tadi 0,394 tambah 0,3413 menjadi 0,7357 ya, atau 73,57%. Jadi nilai prosentase ya, nilai dari 75 sampai 120 itu adalah sebanyak 73 absiran, ini semua total ini adalah 73,57%. Cepat ya, dibandingkan dengan menggunakan rumus tadi, maka dengan bantuan tabel Z itu akan cepat untuk bisa dihitung. Artinya peluang ya, peluang untuk apa ini? Peluang dari suatu kejadian data ini ya, data dari saat data ada rata-rata 100, kemudian tonya berapa tadi 20, maka peluang munculnya nilai 75 sampai 120 adalah 73,57%. Artinya di sini banyak bisa untuk menjadi misalkan soal ya, peluang-peluang. Berapa peluang lebih besar dari 100 tanpa melihat tabel akan bisa. Kalau peluang yang lebih dari 100 berarti tentunya separuh. Berapa peluang dari data yang kurang dari 100 ya tentunya sama dengan separuh. Berapa peluang data lebih besar 120? Ya tadi nilainya jadi Z jadi 1, maka peluangnya adalah ini tadi 0,1587, artinya 15,87%. Peluang data lebih besar 120. Berapa peluang data kurang dari 75? Ya, maka ini kalau sudah yang ini yang ditanya ini, maka ini sudah sesuai tabel. Kalau 75 tadi kan sama dengan min 125 pindah ke sini 125, maka yang kurang dari 75 yang absiran ini. Yang absiran ini tadi peluangnya adalah ini tadi 0,105756. Artinya peluang kurang dari 75 berarti adalah 10,56%. Jadi itu kegunaan tabel Z. Ada yang kurang jelas ya. Kita gunakan tabel kita itu, yang aksisnya sebelah kanan. Artinya pada saat Z sama dengan berapa, itu adalah nilai dari yang diaksir di tabel itu. Yang tengah itu peluang. Ya. Kalau kita disuruh aksirannya yang sebelah kanan, maka tinggal mengurangkan setengah dikurangi nilai yang sebelah kanannya. Ya. Artinya aksiran sebelah kiri, itu dengan setengah dikurangi nilai Z yang di sebelah kanan. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, langsung contoh aja. Gimana? Halo? Langsung contoh? Iya, Pak. Ya, ini contoh. Ini ada data. Ya. Ini
Ketepatan contohnya sepeda motor ya, biar lebih bisa jelas. Ya. Ini ada sepeda, anggap aja ini showroom atau penjual dealer lah, dealer ya, dealer sepeda motor yang kedatangan motor. Ya. Kemudian dari motor yang datang itu suruh nguji, ya, peluang yang jelas untuk menguji jarak tempuh 1 liter bensin, ya, untuk menempuh 1 liter bensin. Ya. Anggap aja ambil 100 sepeda motor, ya, kemudian diisi 1 liter, kemudian suruh jalan dari 100 sepeda motor itu suruh jalan, ya, suruh jalan sampai berhenti, ya, sampai berhenti, kemudian dihitung jarak tempuhnya. Tentunya akan punya data sebanyak 100. Dari data 100 itu dihitung rata-ratanya. Bisa kan hitung rata-rata? Dari data 100 itu dihitung deviasi standar atau TO-nya, ya. Simpangan baku itu bisa istilahnya adalah deviasi standar, ya. Jadi dari, kan sudah pinter ya ngitung TO itu, ya. Masih ingat? Ya, menghitung TO itu akar dari ragam. Ragam itu adalah jika dibagi N, kalau datanya banyak. Jika rumusnya adalah, ya, sigma E kuadrat min sigma X dikuadratkan dibagi banyaknya data. Ya, masih ingat itu. Ya, di sini sudah dianggap semuanya sudah pinter. Kita hitung ternyata, ya, ini ada data, ya, dihitung rata-ratanya 38 km, kemudian simpangan bakunya 6 kilo. Ya. Kemudian dianggap distribusi data itu normal, sehingga muncul pertanyaan, berapa persen dari sepeda motor yang hanya dapat mencapai 30 km setiap pemakaian 1 liter bensin. Ya. Jadi kalau bingung, ya tadi saya katakan gambar, ya. Dari gambar ini sebenarnya kan ini ada data barangnya normal, kemudian rata-ratanya 38, kemudian nanti TO-nya 6, ya. Ini berarti berapa yang kurang dari 30? 30 posisinya di sini kira-kira, ya. Maka kalau kurang, maka ini yang aksiran ini kan, yang diaksirin ini, nilai yang kurang. Ya. Berapa yang aksiran ini? Ya. Kita coba jadikan Z, ya. Jadikan Z, ini adalah 0, ya. Jadi 0, ya. Kemudian 30-nya jadi Z. 30-nya jadi Z. Ya. Ya, sudah mengikuti ya. Berapa nilai Z-nya ini? Ya, nilai Z-nya adalah 30 min 38, ya. Rata-ratanya TO-nya 6 adalah min 133. Ya. Nah, ini sama pengerjaan seperti tadi, ya. Pengerjaan tadi min 133, ya. Kalau kurang jelas saya gambarkan, ya, saya gambarkan di sini, ya. Ini jalan kita hapusnya sekalian aja. Ya, saya gambarkan ini tadi, ini ya. Di sini min, ini sajet langsung aja. Ini min 1, ya, min 1 3 3, ya. 1 3 3. Yang ini, ya. Sekali lagi karena ini min, maka kita pindah ke sini, ya. Kita pindah ke sini. Anggap aja ini simetris, ya, menjadi 1,33. Ya. Yang ini dihasil berarti artinya yang ini, ya. Ya. Jangan sampai salah. Kalau asiran ini adalah ini, kalau asiran ini adalah yang ini. Ya. Asiran ini. Ya. Jangan salah. Ya.
Berarti berapa yang aspirasi? Ini artinya kalau sudah begini, ini bisa langsung lihat di tabel Z, ya. Tidak perlu setengah dikurangi, ya. Karena ini sudah sesuai dengan tabel Z yang kita punya, ya. Sesuai dengan tabel Z yang sudah kita punya, ya. Sehingga tidak perlu mengurangkan setengah, ya. Sehingga kita lihat 1,33 di tabel Z-nya, ya. Di tabel Z 1,33 ini ketemu 0, ya, 0,0918, ya, 0,0918. Ini tidak perlu dikurangkan setengah karena sudah sesuai dengan apa itu tabel Z-nya, ya, sesuai dengan tabel Z-nya. Ya. Tadi ketemu tadi Z 0,0918. Ya, artinya nilai ini tadi ketemu 0,0918, ini juga ketemu 0,0918. Ya. Sehingga artinya bahwa A ini tadi, ini kita lambangkan A tadi, itu besarnya adalah 0,0918 atau 9,18%. Ya. Kalau dari 100 kira-kira ada ya 9 sepeda motor, ya, karena sepeda motor nggak ada komanya. Ya, artinya di sini jadi sepeda motor yang hanya dapat mencapai 30 km itu sebesar 9,18, atau yang misalkan sepeda motornya 100 berarti ada sepeda motor sebanyak 9 yang daya tempuhnya kurang dari 30%. Ada pertanyaan? Ya, ini aplikasinya, ya. Sehingga nanti tolong selalu digambarkan, ya, digambarkan, ya. Jadi gambar 2 ini X-nya, yang ini adalah Z-nya, ya, X-nya dan Z-nya. Baru setelah jadi Z dilihat di tabel Z, ya. Baru nanti dinaikkan. Kalau ini ketemu 0,0918, maka ini juga ketemu 0,0918. Ada pertanyaan? Halo? Halo? Boten, Pak. Sekarang kalau nggak ada, contoh kedua. Ini kebalikan. Ya, artinya ini sebenarnya peramalan, ya, digunakan untuk menduga. Dari data yang ada, kita rubah jadi tabel Z, maka kita akan bisa menduga peluang-peluang di tabel ini. Ya. Contoh kedua ini, ya. Ya, contoh kedua ini. Ini misalkan kita ingin memprediksi nilai dari hasil tes, sehingga nanti peluang yang nilai saya atau peluang adik saya atau peluang siapa itu ada peluang diterima atau tidak. Ya. Contohnya ini ada 1.000 calon mahasiswa baru yang ingin memasuki Fakultas Pertanian Universitas Mandiri. Mengingat terbatasnya fasilitas, demi pertimbangan mutu hanya akan diterima 200 orang. Ya. Dari nilai yang masuk, ya, kan berarti ada 1.000, kemudian ada punya nilai, kali ada data 1.000 punya nilai, maka bisa dihitung rata-ratanya. Kemudian bisa dihitung deviasi standar atau simpangan bakunya. Ya. Anggap aja datanya distribusi normal, maka kita akan bisa memprediksi, ya, nilai berapa paling kecil yang bisa diterima. Kalau bayangkan rumus matematikanya kan nggak terbayang. Tapi di sini dengan tabel Z ini akan bisa kita hitung berapa nilai yang paling kecil itu, ya, sehingga kalau nilainya nanti misalkan ini dasarnya ada, misalkan pakai rata-rata nilai UN, ya, berapa nilai UN atau yang paling kecil bisa kita terima, sehingga nanti kita bisa prediksi,
Kalau nilai UN-nya terlalu jauh dari ya nilai apa itu terendah yang diterima ya jangan masuk. Tapi kalau sudah agak di atasnya ya berarti bisa masuk. Ini untuk prediksi berapa nilai peluang. Sehingga tetap kita menginterpretasikan gambar ya. Menginterpretasikan gambar artinya bahwa dari 200 dari 1000 itu berapa persen? Ya, 200.000 kali 100 kan 20%. Artinya dari nilai sebaran normal ini, karena nilai yang diterima tentunya adalah nilai yang paling tinggi kan, paling besar. Maka anggap aja dari nilai yang diterima ini, yang terbaik ini 20%-nya ini. Ya. Artinya 20%. Aksiran ini nilainya 20%. Kalau matematika kan bingung artinya 58 berapa ini. Maka ini ditransformasi ke Z. Ya. Ini jadi 0 ya. Sama yang hasil ini 20%. Ya, 20%. Ya, yang ini 30, ini 50, ya anggap aja jangan diperhatikan. Yang jelas ini aja dulu. Artinya dengan tabel ini ya. Nanti bisa dicari Z-nya. Nilai Z itu berapa? Ya. Kalau sudah tahu nilai Z-nya bisa dikembalikan ke X. Z-nya ketemu, X min rata-ratanya 58 ya dibagi 12. Maka akan ketemu X-nya. Ya, ini kebalikan. Ya. Kebalikan Z-nya diketahui dulu, ya, Z-nya ketahui dulu, kemudian baru mencari X. Ya, dengan melihat peluang mahasiswa yang diterima ini ya 20%. Ya, kemudian berapa nilai Z-nya ya. Ya. Sehingga nanti melihatnya dibalik, cari dulu angka 20%. Artinya 20% itu kan 0,200 ya. 0,200. Sehingga nanti akan ketemu Z-nya. Ya, ketemu Z-nya. Ya. Jadi cari dulu nilai peluang 0,20000 ya. Kemudian baru ditarik ke kiri dan ditarik ke atas. Ya. Tidak usah perlu saya gambar, pakai gambar ini aja ya. Jelas ya. Dari 20% jadi X, ini 20%-nya. Berapa Z-nya ini? Ya, 20% itu kan 0,2. Maka cari di tabel. Ya, cari di tabel. Ya, cari di sini. Cari, teliti ya, 0,2. 0,2. Paling mendekati, mungkin persis 0,2 enggak ada. Cari paling yang mendekati. Tadi kelihatan kemana itu hilang lagi. 0,2. Ya ini, ya. Ini paling dekat 0,2005. Ya, paling dekat. Ya, 0,2005. Ini artinya 20%,05. Lainnya kan 19,77, ini 20,61, ini 20,33, maka yang paling dekat ini. Ya. Setelah ini ketemu, tarik ke samping. 0,8, tarik ke atas, berarti 0,84. Z-nya ketemu 0,84. Ya. Z-nya ketemu 0,84. 0,84. Ya. Ya, ketemu 0,84. Ini kan? Ya. Nah, ini tarik ke sana. Ya. Ini tarik ke atas. Ya, ketemu 0,84. Ya, kita kembali ke buku. Ya. Ya, artinya tadi ya 0,2 ini ketemu, kita cari tadi 0,2005, kita tarik ke kiri dan ke atas ketemu 0,84. Ya, sehingga kita masukkan rumus Z-nya 0,84, X min rata-ratanya 58, taunya 12,
maka bisa kita hitung nilai X-nya. Ya. Ini lari ke sana, 0,84 kali 12 sama dengan X min 8. Ya. Ini kali ini temu ini pindah min 8-nya pindah ke sana. Ya. Artinya X bisa sendiri 10,8, ini negatif pindah jadi positif, sehingga ketemu X-nya 68,08. Ya, artinya ini kita kembalikan di sini, ya. X-nya 68,08. Berarti nilai yang paling rendah yang bisa diterima itu 68,08. Ya, ini tadi ketemu, ya. X-nya ini tadi, ya, 68,08. Ya. Oke. Ini tadi Z-nya ketemu 0,84. Ini hanya satu kasus, artinya ini semuanya bisa dibuat banyak kasus kan. Ya. Berapa sepeda motor yang bisa ya menempuh jarak tempuh lebih besar dari 58 km? Berapa? Ya asiran ini semua. Asiran ini tanpa melihat tabel, berapa sepeda motor yang lebih besar dari 15 km, ya separuh, 50%. Tanpa menghitung. Berapa yang lebih kecil dari 58? Ya kurang dari 58, ya separuhnya. Ada pertanyaan? Ya. Halo? Halo? Belum ada, Pak. Ini tabel Z. Ya. Tabel Z. Ya, tabel Z. Ya, tabel Z itu cenderung untuk bisa digunakan untuk menghitung peluang, praduga, kira-kira, estimasi. Ya, estimasi. Estimasi. Tabel Z, ya. Ingat ya. Tabel Z yang kita gunakan itu yang asiran sebelah kanan. Sehingga kalau asiran sebelah kanan, maka otomatis bila ada nilai Z, maka ini peluang yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kirinya, itu adalah dikurangi. Setengah min nilai sebelah kanan. Sebelah kiri rata-rata, itu negatif. Bisa dipindah ke positif. Ya. Tinggal nanti mana yang mau dicari. Ya. Jadi kalau dicari absiran ada yang di sebelah kiri sebelah kanan berarti dijumlah, mencarinya satu. Baik bisa sebelah kiri dulu, bisa sebelah kanan rata-rata, nggak bisa langsung ya, nanti tinggal jumlah. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke tabel tabel T, distribusi T ya, distribusi T ya. Kalau Z itu kecenderungannya ya, sampelnya bisa besar ya, datanya itu besar ya, ya artinya datanya besar ya. Tapi bila datanya kecil ya, kurang dari 30 ya, bila datanya kecil kurang dari 30 ya, maka nanti akan ada tabel yang digunakan bukan Z, tapi tabel yang digunakan adalah tabel T. Ya, sehingga biasanya dari awal pertama bicara statistik, kita itu cenderung penelitian mengambil data sampel. Ya. Tapi dengan data sampel yang kecil itu bisa menggambarkan populasi. Itu disediakan namanya tabel tabel T ya, tabel T ya, kalau disebut T hubungannya ya, ini hubungannya ya, hubungannya ya, T ini. Jadi nanti
kita akan bekerja pada sampel, tentunya sampel nanti ya bisa dihitung rata-ratanya. Ya, sampelnya bisa dihitung rata-ratanya. Ya. Kemudian nilai T-nya, nilai rata-rata nanti dikurangkan mu-nya, ya, data yang besar, ya, dibagi sama S simpangan baku rata-rata, simpangan baku sampelnya dibagi akar N. Ini. Kalau yang Z tadi kan hanya X ya, X min mu bagi to. Kalau ini T ini nanti mesti akan ada data sampel. Dari data sampel akan ketemu rata-rata. Itu dikurangi sama mu, kemudian dari data sampel yang kecil tadi, selain rata-rata juga bisa dihitung S-nya. Ya, S-nya. Baru dibagi akar N. Ya. Nah, maka ini didapatkan distribusi. Nah, ini kalau perbandingan gambarnya, ya, perbandingan gambar Z sama T, ya. Kalau Z itu lebih runcing, ya. Kalau T itu lebih condong, anunya lebih melebar, lebih. Ya. Ini perbedaan antara tabel Z sama T. Ya. Ciri-ciri tabel Z sama tabel T. Ya. Kalau mau anunya, ya, ini. Ya. Oke ya, artinya T sama dengan rata-rata sampel min rata-rata mu dibagi S bagi akar N. Ya. Ini. Kalau digambarkan, ya, artinya ini peluang, ya. Ini ilustrasi dari tabel T, ya. Misalkan ada peluang, ya. Ini yang 95% itu adalah peluang yang benar, ya. Kemudian ini yang absiran ini sebelah kiri sebelah kanan ini sama, ini adalah peluang yang salah, ya. Maka ilustrasi nanti di tabel T, titik ini adalah menggambarkan nilai T-nya, ya, menggambarkan nilai T-nya, ya. Kalau ini langsung diilustrasikan di tabel T, ya. Yang mana nilai T ini tadi, ya, nilai T nanti akan ditentukan oleh, ya, oleh nilai alfanya, kesalahannya, ya, kesalahannya kalau 95% kebenaran, kesalahannya 5% dibagi separuh-separuh kan tinggal 0,025%. Nah ini N-1 ini adalah derajat bebas dari data sampel N kecil dikurangi 1. Ini derajat bebas. Ini nanti akan berhubungan dengan tabelnya. Ya, tabelnya. Ya. Tabel T itu hanya 1, berbeda sama Z tadi ada 2 jenis. Ya, tabel T-nya. Yang mana di tabel T nanti, ya, akan ditentukan oleh nilai derajat bebas dan peluangnya. Ya. Sehingga nanti, ya, nilai ini akan ditransformasikan ke sini. Ya. Kita anggap aja dibalik. Kalau tadi X menjadi Z, sekarang T menjadi X. Ya, sehingga nanti akan kita bisa melihat berapa ini nilai, ya, peluang kesalahannya, kebenarannya, sehingga nanti akan bisa kita lihat, ya, data yang benar itu berapa, ya, di sekitar sini. Kalau ini dianggap aja data yang salah, ya, dari nilai nanti tadi ini tadi. Sehingga nanti ada perbedaan tabel T, ya, perbedaan banget di tabel T-nya, ya. Kalau di tabel T, ya, ini di sini, ya, ini hanya ini aja tabel T, nggak ada 2 jenis, ya. Di sini nanti akan menggambarkan
nilai derajat bebasnya N-1 ya. Di sini menggambarkan peluangnya, peluang alfanya, kesalahannya ya. Sedangkan di sini adalah nilai T-nya. Jadi kebalikan dari Z. Kalau Z itu nilainya ada di pinggir, peluangnya ada di tengah. Kalau T, ini peluangnya ada di sini, hanya peluang kesalahan alfanya. Ya. Peluang alfanya, kesalahan ini adalah alfa 1%, ini alfa 5%, ini alfa, kalau ini 10 ya, ini 10%, ini 5%, ini 1%, ini 0,01%. Ya. Ini karena ini alfa-alfa yang sering digunakan, ya. Alfa 10%, 5%, 1%. Yang tengah ini baru nilai T-nya, ya. Kebalikan dengan Z tadi, ya. Z itu nilai ini nilai Z-nya, ini nilai peluangnya. Ya, nilai Z ini peluang. Ya. Nah, ini nanti yang diperhatikan ya, perbedaan tabel Z sama tabel T. Ya, ini Z-nya, ini peluangnya. Kalau T-nya ini peluangnya di sini di atas ini. Ini ada derajat bebasnya N-1-nya nanti. Ya, maka ini yang di sini adalah nilai T-nya. Ya, nilai T-nya. Oke, saya lanjut ke buku. Ya. Oke, sehingga nantinya dengan ilustrasi itu tadi, artinya bahwa nilai T, ya, nilai T itu sebenarnya ya, yang T benar, ya, yang T peluang kebenaran itu terletak di tengah ini. Ya. T itu lebih besar dari min T 0,025, misalkan ini 95 ya, 95 sama sampai ke T positif T 0,025 min N-1. Kalau kita gambarkan ini, ya, kalau kita gambarkan ini, ya, T, ya, peluang yang benar itu lebih besar min T, ya. Ini yang nilai 95% tadi loh ya. Nilai 95% itu terletak ya min T yang 5% dibagi 2 kan tinggal 5% tahu kalau 95% sehingga 0,25 N-1 sampai pada T 0,25 ya N-1 derajat. Itu arti nilai dari 95% tadi. Ya, kalau dikonversikan ke T 95% T tadi ya antara min T sampai ini 0,25 kalau 2 kan 5%. Ya. Ini hanya mencari nilai mu-nya ya. Nanti dengan menduga dari data sampel ya, menduga data sampel. Dari rata-rata sampel. Ya, dari ilustrasi ini matematika nih, tapi ini matematika langsung ujuk-ujuk aja. Kalau ini 95% tadi min T sampai positif T, kalau T-nya ini kita ganti ini ya. Jadi kita bicaranya dari T menjadi X ya. Kalau T-nya kita ganti rumusnya ini, kita ganti rumusnya ini ya. Ya, ujuk-ujuk aja ini. Kalau ini kita ini hingga nanti mu, kita ingin mencari mu-nya dari hubungan mu dengan sampel, data sampel X bar-nya ya. Kalau ini kita ini kan ya. Nah, ini kita pindah sana, ini pindah sana, maka akan ketemu nilai ini. Ya. Akan ketemu nilai ini. Ya. Nilai ini. Mu jadinya tinggal mu aja. Ya. Itu nilainya adalah X bar rata-rata sampel ya. Dikurangi nilai T tabel tadi, T, nanti kita lihat nilai T dengan alfa 0,25% misalkan. Ini alfa, setengah alfa ya sebenarnya. Setengah alfa N-1 dikalikan S ya. Kita dari sampel kan kita punya ya bisa kita hitung X-nya dibagi akar N ya. Lebih besar dan lebih kecil X bar plus T setengah alfa N-1 kali S akar N. Ini cari dulu
ya, tinggal dikurangkan sama ditambahkan. Ya. Contoh, ya, suatu sampel random dengan 25 buah melon yang dijual di toko buah enak sekali. Ya. Jadi ini ingin mengira-ngira, ya, berapa sih harga rata-rata di toko besar, ya, buah melon, ya, rata-ratanya berapa sih, ya? Karena melonnya banyak, kan nggak mungkin kita hitung satu persatu. Maka kita ambil 25 melon, tentunya yang representatif, ya. Diambil 25 melon, ya, untuk menduga rata-rata semuanya, ya. Menduga rata-rata semuanya. Maka caranya, ya, diambil 25 secara acak representatif, ya. Berarti punya data sebanyak 25 harga, ya. Kemudian di rata-rata ternyata ketemu 2850. Kemudian dihitung S-nya, standar deviasinya atau simpangan bakunya ketemu 120. Ya. Dengan kebenaran 98%, ya, hitung rata-rata buah melon yang dijual buah enak di toko tersebut. Artinya tadi saya katakan ini adalah untuk menduga, ya, untuk menduga harga rata-rata buah melon yang semuanya, ya, mungkin dia punya di gudang ini dan sebagainya, ya. Kemudian diduga berapa sebenarnya rata-rata rata-rata harga buah melon di toko tersebut. Ya. Maka dengan bantuan ini, ya, dua ini, ya, ada data 2850 rata-ratanya, X-nya 110, masukkan ke dalam rumus, ya. X-barnya berarti 2850, S-nya berarti 120, N-nya 20, ya. Kemudian dari itu kan bisa kita hitung nilai T-nya, ya, nilai T-nya, ya, nilai T-nya setengah alfanya kalau 98%, ya, alfanya berarti 2/2%. Ya. Setengah alfanya 0,01. N-1-nya 24. Ini kita cari. Kita cari di tabel, ya. 0,01 sama 24. Ya, 0,01 sama, ya, ya, ini 0,01, 2% dibagi 2, 0,01 sama N-1-nya 25 kurangi 1, 24. Ya. 24 sini. Nah, ini. Ya. Ini 24. Ya, ini. Ini kita tarik ke sana. Ya. Kemudian kita aninya ini kan, ya. Ya. 0,01 24, maka nilai T-nya ketemu 2,797. Ya, nilai T-nya. Ya. Dasarnya dari kebenaran 98%, berarti alfanya 2%, separuhnya adalah 0,01. Ya, kita kembali ke bukunya. Nah, tinggal kita masukkan, ya, T-nya ketemu 279, ya. Sehingga kita masukkan ke rumus ini. Tadi kita harus hafal rumusnya, kita hafalkan, ya. Nah, sehingga, ya, ini kita masukkan di sini. Artinya 2,797, ya. Ini rata-ratanya sampel, rata-rata sampel main 2,797 kali 120 dibagi akar 25. Ya. Di sini juga sama, ini tinggal tambah aja 2797, ya. Kemudian 120 bagi akar N. Ini menjadi 67, sama ini nilainya, satunya dikurangkan, satunya ditambahkan. Ya, sehingga ini ketemu 2782,87, ini 2993. Artinya bahwa rata-rata dari buah itu berkisar, ya, berkisar antara 27887 sampai 2917.
dengan tingkat kebenaran 98%. Ini memprediksi. Ya, kita prediksi rata-rata itu udah bisa plek satu titik. Ya, antara. Ya, antara. Ya, sehingga di sini kalau melihat ini perbedaan Z sama T, ya. Kalau Z itu untuk menghitung peluang, ya, dari data yang besar. Kalau T itu untuk memprediksi nilai rata-rata populasi dengan nilai rata-rata sampel, ya. Dengan menggunakan rumus ini tadi, ya, rumus ini. Ya, kita hafalkan rumusnya aja bahwa prediksi rata-rata populasi itu antara rata-rata min nilai T-nya, ya, ini tergantung berapa kebenarannya, berapa alfanya, setengahnya, sama dB-nya dicari tabel T kali S dibagi akar N. Ini tinggal satunya negatif, satunya positif. Sehingga nanti kita bisa prediksi rata-rata populasi kegunaan. Jadi kegunaan Z untuk menghitung peluang, kemudian tabel apa itu T itu adalah untuk menghitung mu populasi. Ya. Ya, ada pertanyaan? Ya. Ya, jadi kalau Z itu ngomongin tentang peluang. Ya, kalau T itu populasi dengan rumus ini. Artinya nilai rata-rata populasi itu antara X min nilai T S dibagi akar N sampai dengan X bar plus nilai T S akar N. Ada pertanyaan? Jadi ini adalah kegunaan, ya, tabel, ya, untuk data yang berdistribusi normal, tabel Z sama tabel T. Ya. Ada perbedaan, ya. Kalau Z itu cenderung data yang besar, biasanya untuk menghitung dari data yang besar itu peluangnya dari data yang ada itu berapa. Tapi kalau yang T itu khusus untuk data yang kecil, biasanya dari data yang kecil itu untuk menduga yang besar, rata-rata yang besar. Sehingga ada kegunaan dan juga perbedaan tabelnya. Ya. Kalau tabel Z itu nilai Z itu ada di samping, sedangkan untuk tabel T itu nilai T-nya ada di tengah. Ya. Yang atas itu adalah peluang kesalahannya, yang sampingnya adalah nilai dB-nya, derajat bebasnya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Ini kegunaan di luar nanti selain itu tabel Z, tabel T itu bisa untuk menguji, digunakan untuk uji hipotesa. Kita bahas minggu depan. Minggu depan sudah libur belum? Halo? Kayaknya sudah, Pak. Ya. Ya. Jadi dibaca ya hipotesa, tapi sebelum hipotesa ini kegunaan untuk selain untuk uji, ya, tabel Z itu akan mempermudah, ya, untuk menghitung peluang, itu yang Z. Kemudian yang T itu menduga rata-rata populasi. Ada kegunaannya selain untuk uji nanti, uji hipotesa. Ya, jadi di ilmu statistika kan ada peluang, ya, ada peluang. Sebenarnya peluangnya tergantung distribusi itu kan tidak normal, ada distribusi normal, tidak normal, ada distribusi Poisson, ya, ada artinya peluang-peluang data, ada data yang hanya ya dan tidak, itu kan bukan normal itu, ya, hanya ada ya dan tidak, itu beda lagi nanti rumus peluangnya, ya, rumus peluangnya. Tapi yang normal ini bisa dipercepat dengan menggunakan, ya, tabel Z. Kemudian menduga rata-rata populasi bisa digunakan dengan tabel T. Ya, contohnya ini tadi. Ya. Jadi rata-rata di toko yang besar banyak melonnya mungkin beribu-ribu atau berapa. Kita mau menduga rata-ratanya, ya, hanya mengambil 25 melon, maka kita bisa menduga. Dari ini rata-ratanya
ngomongnya ini antara ya dengan tingkat kebenaran 98%. Oke, ada yang ditanyakan? Halo? Nanti silahkan saya kasih latihan soal ya, dilihat di LMS ya, di LMS untuk latihan soalnya dan dikerjakan dikumpulkan juga di LMS. Oke deh, karena waktu ya. Iya. Karena waktu ya. Saya kira untuk yang materi distribusi normal ya, tabel Z dan tabel T cukup sekian dulu ya. Nanti kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kalau apa ini? Kalau besok minggu depan udah libur berarti ketemu setelah hari raya lagi. Kalau hari raya berarti jadwalnya seperti yang dulu normal. Tapi kita ketemu Kamis kan? Halo? Kita masih ketemu Kamis. Berarti kita masih bahas, masih masuk ke hipotesa ya. Masih Iya, Pak. ya ketemu hari Kamis kan? Oke, kalau sudah tidak ada ya, sementara kita absen dulu. Jeng, buatkan absen, Jeng. Ya, absen, Jeng ya. Halo, bisa, Jeng? Gimana, Pak? Buatkan absen. Kurang jelas. Buatkan. Oh, nggih. Oke. Dan tadi merekam kok enggak. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.